Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, tadi dikatakan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu minimal adanya perubahan di dalam peningkatan bertakwa maupun bersyukur pada Allah. Nah, mungkin kan tujuan orang beriktikaf itu kan biasanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah ada ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Apa dengan bentuk apa gitu? Apa dengan lihat cahaya atau turunnya Jibril atau gimana? Yang kedua, berkaitan dengan bulan puasa tentunya identik dengan nuzul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Pertama kali yaitu surat Al-Alaq 1-5 turunnya di Gua Hiro. Nah, kemudian setelah turunnya itu, nah proses apa nama itu lengkapnya sampai 30 juz itu, apakah mereka ini ada tim atau bagaimana sehingga tersusunlah Al-Quran sampai 30 juz. Dua itu, terima kasih. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam hingga kita dapat sama-sama berdiam, beriktikad, memurajahah, bersilaturahim, melaksanakan suatu kewajiban menuntut ilmu, melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, sekaligus kita melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan, yakni melaksanakan puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bicarakan masalah Lailatul Qadar dan i'tikaf, halaman 244 di kitab fikih Sulaiman Rasyid. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, penting kita ketahui masalah daripada ibadah kita, yakni terkait dengan bulan Ramadan, ada yang namanya Lailatul Qadar. Di dalam kitab ini dijelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu maksudnya malam. Lailah itu malam, Qadar itu kemuliaan. Nah, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang mulia,
Maka malam diturunkannya Al-Quran itu adalah malam kemuliaan. Allah sendiri yang memuliakan malam tersebut karena firman-Nya atau wahyunya diturunkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ditanya supaya kita mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar, apa itu malam kemuliaan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Yaitu malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini hampir sama dengan kalau kita hitung setahun 12, ya, itu sama dengan 83 tahun. 83 tahun, ya, 1000 bulan sama dengan hampir yaitu 83 tahun. Sedangkan usia kita rata-rata umatnya Nabi Muhammad SAW berusia 60 sampai 70 tahun. Kenapa ini? Ya, diturunkan di masa Nabi Muhammad SAW. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan disebut dengan bulan rahmat, ya. Bulan barakah bagi umat Islam khususnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, suatu kali saat Aisyah berkata dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana jika saya dapat mengetahui malam Lailatul Qadar itu?" Ya, bagaimana supaya kita mengetahui kapan datangnya turunnya malam Lailatul Qadar? Apakah yang sebaiknya saya ucapkan pada malam itu? Apa yang kita baca pada saat malam Lailatul Qadar? Maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, ucapkanlah, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga kita dengar ucapan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau dewean Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sama-sama berjamaah fa'fu anna. Yang artinya yaitu sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka mengampunilah segala kesalahan, maka ampunlah kiranya kesalahanku. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan, ya, kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar, yaitu kita banyak membaca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Jadi mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita di bulan Ramadan ini adalah sifatnya penyucian diri, penyucian hati, penyucian jiwa kita, Bapak Ibu sekalian, dari segala kotoran, daripada segala karat-karat kesalahan dosa kita yang menempel daripada jiwa kita, yang merasuki daripada hati kita selama 11 bulan yang lalu, terkontaminasi dengan berbagai kesalahan, kesilapan dan lain sebagainya yang mengotori daripada jiwa kita. Karena sesungguhnya kita ini berasal daripada yang suci dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sudah kita maklumi kapan datangnya daripada bulan malam Lailatul Qadar tersebut, yaitu datang pada malam-malam ganjil. Seperti semalam itu kalau menurut hitungan, ya, adalah sudah masuk malam 27 Ramadan. Hari ini, ya, berarti 27 Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, jadi itu pun ada semacam rumus yang ditentukan, dituliskan daripada ulama, Imam Ghazali dan sebagainya. Jadi malam-malam
itu sudah ada ketentuannya. Kalau misalnya datang daripada malam 1 Ramadan atau puasanya di hari Selasa, maka jatuh pada tanggal 27 Ramadan dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, itu namanya perkiraan. Namun ada juga ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu dimulai daripada awal Ramadan, ya. Artinya kita konsisten untuk ibadah kepada Allah tidak hanya di malam-malam 10 akhir Ramadan, tapi dimulai kita daripada awal Ramadan. Dari sejak tanggal 1 Ramadan kita sudah mempersiapkan diri kita, ya. Tidak langsung ujuk-ujuk, ya. Ujuk-ujuk tanggal 21 kita begadang sampai malam-malam ganjil berikutnya, terakhir tanggal 29 Ramadan, ya. Tapi persiapan kita kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, persiapan daripada awal Ramadan sudah kita siapkan, supaya untuk di malam-malam ganjil kita sudah terbiasa, ya. Kalau tidak biasa maka jadi berat, ya. Kalau hanya mengejar malam-malam ganjil di akhir 10 Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, itulah terkait masalah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini adalah bonus, ya, bonus atau THR daripada umat Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini. Jadi apa THR yang sudah kami sampaikan adalah akan mendapat daripada gelar takwa. Jadi gelar takwa sesuai dengan tujuan puasa dan tujuan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat pun hampir sama, ya. Ujungnya la'allakum tattaqun, ibadah kita itu. Ayat yang mengatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu salat, ibadah, ya. Kemudian puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama ujungnya. Jadi artinya ibadah yang kita lakukan, yaitu baik dia salat maupun puasa, adalah dalam rangka la'allakum tattaqun. La'alla itu artinya agar, permohonan, supaya, ya, la'allakum, agar kamu tattaqun, menjadi orang yang takwa. Artinya kita ni belum jadi takwa. Kalau tidak solat tidak takwa, kalau tidak puasa tidak takwa. Tak akan mencapai takwa apabila tidak lewat solat, apabila tidak lewat puasa. Ya, itu Bapak Ibu. La'allakum tattaqun itu dicapainya lewat ibadah rukuk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat puasa yang kita lakukan selama sebulan di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Yang kedua adalah dikatakan dalam ayat berikutnya, surah Al-Baqarah itu masih nyambung daripada ayat puasa. Ujung ayatnya itu la'allakum tashkurun. Kemudian la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Agar kita senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa selalu dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas dia, bekerjakah dia, ya, berusaha, berbisniskah dia, ya, jadi pegawai dia, selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalaulah kita sudah menjadi orang yang takwa, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan, itulah tanda daripada kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu salat itu tanda kasih sayang Allah. Allah sayang sama kita. Kita puasa itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Dengan salat, dengan puasa, dengan ibadah kepada Allah, kita hidupnya akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Cobalah kalau kita tak salat,
cobalah kita tidak puasa, cobalah kalau kita tidak zakat dan tidak ibadah kepada Allah SWT, kita akan jauh daripada Allah dan akan celaka di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ya, terkait dengan malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian dampaknya bagi orang yang mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, dia semakin giat, semakin rajin, semakin lapang, semakin mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mudah bangun malam dan melaksanakan salat malam, mudah dia berpuasa, mudah dia bersedekah, mudah dia beribadah kepada Allah, makin baik dengan sesama manusia, makin sabar, ya, makin kuat jiwanya, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dampak orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dimudahkan urusannya, ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya berkait dengan iktikaf. Tadi sudah ada pertanyaan awal dari Pak Majar Zaini, ya, terkait dengan iktikaf. Kita buka kitabnya, masalah iktikaf. Iktikaf itu artinya apa? Iktikaf itu artinya berhenti. Berhenti di mana? Di dalam masjid. Ya, menyengaja berdiam diri di dalam masjid, ya, dengan cara yang tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan. Itu ada rukunnya Pak, iktikaf itu. Jadi tidak hanya asal masuk masjid berdiam berdiri lalu disebut iktikaf, tidak, ya, tentu ada tata caranya. Jadi makna iktikaf itu adalah berhenti atau berdiam diri di dalam masjid dengan cara tertentu. Hukum iktikaf itu sendiri adalah sunnah pada waktu-waktu tertentu, terutama di bulan Ramadan, yaitu pada malam-malam akhir Ramadan, setelah tanggal 20 Ramadan sampai dengan habis daripada bulan Ramadan. Ini berdasarkan daripada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mengatakan dari Aisyah, Rasulullah melakukan iktikaf pada 10 hari akhir bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Ini dalilnya jelas, ya, yaitu kana ya'takiful asar al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah itu senantiasa melaksanakan iktikaf pada bulan Ramadan, 10 akhir daripada Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Lalu kita lanjutkan bagaimana rukun daripada iktikaf. Segala gawe ibadah ini Pak harus diawali dengan niat. Nak apa baik? Nak puasa niat, nak solat niat, nak teka daripada ibadah, sedekah niat, zakat niat, haji niat, umrah niat, ya. Segala ditentukan oleh niat. Innamal a'malu bin niat, ya. Segala amal itu ditentukan oleh niatnya. Ada orang masuk masjid niatnya istirahat, ada yang masuk masjid niatnya nak ngecas HP, ada nak main HP, main game. Niatnya kan udak-udak, ya, kita udak-udak, bukan orang tua, bukan. Ada bayar anak-anak tu, kamu ke masjid, Pak aku nak ngecas. Di masjid gratis. Main wifi, ya. Wifi kita ni ada Pak David, ya, sudah menyiapkan wifi. Tapi kadang-kadang salah digunakan, ya, salah penggunaan. Jadi kurang manfaat, ya. Tapi kalau dia digunakan untuk pengetahuan dan lain sebagainya, itu Pak David dapat pahalanya. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang kurang manfaat, juga berisiko
menanggung daripada apa namanya kesalahan itu ya. Nah, tapi niat baik pada ini sudah bagus ya. Nah, tinggal wong yang gunung kenyobai berpikirlah dia ya. Jadi pertama itu niat. Kalau mengerjakan itikaf yang dinazarkan, maka wajib berniat fardu, berbeda dengan sunat. Ada Pak wong nazar, aku kalau lulus ini itu dan sebagainya, aku nak beriktikaf di masjid selama 3 hari. Aku nak iktikaf di masjid selama 7 hari. Aku nak iktikaf selama 40 hari misalnya. Lamanya 40 hari ya. Itu jadi itu wajib kalau diniatkan nazar. Ya, itu wajib hukumnya, fardu wajib. Kalau tidak dilaksanakan hutang, berdosa dia kalau dia tidak laksanakan. Tapi kalau dia tidak dinazarkan, ada nazar sesuatu ya, oleh sebab sesuatu dia datang niat aku nak iktikaf kerana Allah Taala, tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain-lain ya, itu hukumnya sunnah. Hukum asal daripada iktikaf tadi bahwa Rasulullah melaksanakan iktikaf ya, bukan menjadi suatu kewajiban tapi sunnah saja. Hukumnya sunnah, apabila dilaksanakan dia berpahala, apabila dia tidak dilaksanakan maka tidak berdosa. Tapi kalau nazar tadi ya, itu kalau dia laksanakan berpahala sesuai dengan nazarnya ya, kalau dia tidak laksanakan maka berdosalah dia ya. Yang kedua yaitu berhenti dalam masjid sekurang-kurangnya sekedar yang dinamakan berhenti. Ini tadi Pak. Jadi waktu ya, berkaitan dengan waktu. Berapa lama nian iktikaf itu ya? Apa nak sejam, apa nak 5 menit itu. Apakah 5 menit, 10 menit disebut iktikaf misalnya kan? Apa nak sehari penuh, apa nak semalaman nian, apa nak 3 hari nian dan lain sebagainya ya. Ini kalau menurut definisi ini, rukun iktikaf ini adalah berhenti dalam masjid sekurang-kurangnya sekedar yang dinamakan berhenti. Nah, jadi kapan dia masuk masjid, dia salat daripada tahiyatul masjid dengan niat nawaitul i'tikaf fil masjid. Saya berniat berhenti di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid. Setelah dia itu ya, dan selama dia nunggu di dalam masjid itu terhitung dia Pak i'tikaf namanya. Itu ya. Maka orang yang duduk lama-lama menunggu waktu solat ataupun yang lainnya, pokoknya dia berdiam diri di masjid ya, dengan melaksanakan sunnah-sunnah itu salat tahiyat masjid dan lain sebagainya, tidak melakukan hal-hal keduniaan dan sebagainya, dia sudah berpahala, bahkan dia mendapatkan daripada doa malaikat. Wong yang sudah melaksanakan tahiyat masjid sambil nunggu waktu masuk salat fardu, dia terhitung yaitu mendapatkan pahala sunnah iktikaf dan mendapatkan daripada doa malaikat. Dia mohonkan ampun oleh malaikat selama dia berada di dalam masjid. Ini. Apalagi artinya kalau lama makin banyak dia mendapatkan doa malaikat Pak. Kemudian makin lama juga di dalam masjid dengan niat iktikaf tadi, maka dia makin banyak juga dapatkan pahala iktikaf, pahala sunnah daripada iktikaf. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga rukunnya itu adalah orang yang iktikaf itu disyaratkan orang Islam. Kalau bukan orang Islam tidak disebut iktikaf ya. Kemudian berakal ini yaitu di atas daripada anak-anak ya. Anak-anak ni kita kadang-kadang khawatir juga, karena kalau dia sudah paham dengan bab tohara, bab najis ya, bab wuduk dan sebagainya, dia paham ya. Ini tak khawatir. Tapi kalau dia belum paham ya,
karena dia belum berakal, namanya anak-anak. Anak-anak ni boleh katakan di bawah mumayyiz, ya. Kalau mumayyiz itu kan sudah bisa sedikit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, sebatas kemampuan anak-anak. Tapi kadang-kadang belum nyampe juga apa pemikirannya, ya. Kadang habis main di lapangan tiba-tiba masuk waktu azan tanpa wudu, kemudian di lapangan dia seperti juga kencing di lapangan, tiba-tiba karena biasa azan dia ombek mik, dia hidup ke dia azan, Pak Bu, ya. Ini menyalahi sebetulnya, ya. Aku khawatir kalau anak-anak ni azan, apakah dia dah faham masalah istinjaknya, masalah toharanya? Kalau tak faham bahaya, ya. Itu pacak bekas kaki injaan dia najisnya tadi nempel di bajunya, nempel di kaki dia, masuk masjid bertebaran najisnya, Pak. Ya, itu namanya najis hukmiyah secara hukum, ya. Bernajis, ya. Apalagi kalau tampak betul, ya, bendanya itu. Maka anak-anak ini perlu diingatkan, ya. Diingatkan masalah istinja, kencingnya, ya, masalah najisnya, masalah kebersihan, kesucian daripada bagaimana dia berwuduk dan sebagainya, ya. Nah, jadi berakal. Jadi jangan, biasalah kalau kita jenguk anak-anak bermain-main, beribut-ribut, karena akalnya belum sampai. Dia tidak bisa membedakan pada saat solat dia masih bermain, masih penesan. Itu artinya dia belum berakal, belum sampai akalnya, belum bisa membedakan. Oh, ini waktu solat harus diam, ya, misalnya harus ikuti imam. Dia tak sampai akalnya, belum terbuka. Masih kendak dia itulah bergocor, bersinggol, bercubit. Dia waktu solat. Artinya kita maklum dia akalnya belum sampai. Jadi walaupun kita marahi masih macam dia itulah. Ya, sebentar 5 menit aman. 6 menit berikutnya mulai ribut lagi. Itu, ya. Itu artinya belum berakal. Kemudian suci daripada hadas besar. Ya, sebetulnya najis juga harus suci masuk masjid. Kita tidak beristinja, ya, masuk masjid berlama-lama juga bisa menyebabkan najis. Sejadah najis, ya, masjid najis jadinya kan. Nah, ini jadi harus tetap kita waspadai, tetap kita jaga masjid ini jangan sampai ada di dalamnya namanya kena najis dan sebagainya. Nah, terutama bagi yang berhadas besar, ya. Siapa yang berhadas besar? Yaitu orang yang belum mandi junub, ya. Kemudian wanita yang sedang haid dan sebagainya. Tak boleh lama, ya, di masjid, ya. Kalau sambil lewat karena terpaksa, apa boleh buat. Tapi kalau nak berdiam lama-lama di masjid, haram hukumnya, tak boleh. Itu, Pak, ya. Jadi i'tikaf itu bukan asal saja, tapi harus ada niat, yaitu berniat berdiam diri dalam masjid untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya semalam itu kita melakukan i'tikaf, ya. Datang salat tahiyatul masjid, ya, kemudian berzikir, bersalawat, baca Quran, berdoa, bertafakur, kemudian salat hajat, salat taubat, salat tahajud, ya, dan salat tasbih, ya. Kemudian bertafakur, merenungi daripada kehidupan ini, ya. Suatu kali saat kita akan mati, itu dikenang-kenang, Pak. Jangan sampai kita lupa dengan mati, ya. Andaikan mati pada saat kita bertafakur, tafakur itu, Pak, lebih besar nilai pahalanya dibandingkan kita yang lainnya dengan solat sunnah, ya. Sesaat kalian bertafakur, ya, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya sama dengan kita melaksanakan solat sunnah 70 rakaat. Bayangkan Bapak Ibu, kita belum sanggup tarawih 11 kita kan, 8 tambah 3 sudah capek, apalagi kalau nak sampai 70 rakaat. Nah,
Itu dari mana kita dapatkan nilai pahala 70 rakaat salat sunnah? Pada saat kita bertafakur, merenungi kebesaran Allah SWT. Oh, aku ini dulu dak katik. Kemudian ada sekarang di dunia ini. Kemudian apa gawe yang disuruh oleh Tuhan? Itu dia ada di dunia ini, dan kaget suatu kali saat kita akan mati. Apa yang perlu kita siapkan? Kemana kita kagetnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan terkenang oleh kita bahwa ini adalah atas kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pribadi mengakui kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ni hanya wayang saja Bapak Ibu, ya. Dalangnya itu Allah Subhanahu wa taala. Blueprintnya sudah ada, tinggal jalannya baik, ya. Itu. Jadi itu Bapak Ibu, ya, terkait dengan i'tikaf, dan i'tikaf ini ada juga yang membatalkan. Apa halnya? Yaitu apabila dia berniat i'tikaf, kemudian dia balik disebutkan sini artinya tidak mungkin berjima dengan isteri di masjid. Berarti dia balik kan. Pada saat dia balik berjima dengan istrinya, berkumpul dengan istrinya, maka batallah niat i'tikaf lagi. Ya, niat i'tikafnya batal, selesai. Artinya selesai pada saat itu, ya. Kemudian keluar masjid dengan tidak ada uzur atau halangan, keluar masjid, jalan-jalan sana sini, itu sudah batal daripada i'tikafnya, selesai maksudnya. Dia dapat hanya pada saat dia di dalam masjid tadi i'tikafnya. Pada saat i'tikaf dia dapat pahalanya. Apabila dia keluar masjid sengaja untuk jalan-jalan ke sana kemari, sudah selesailah i'tikafnya, sudah selesailah pahalanya, ya. Itu. Jadi ada rukun, ada daripada yang membatalkan i'tikaf. Batal dalam saat ini adalah dimaksud adalah stop dia, dikatakan dia i'tikaf tadi. Nah, itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dapat kami sampaikan terkait dengan i'tikaf dan juga daripada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya kami tambahkan di sini terkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah di masjid kita sudah berjalan. InsyaAllah H-1 nanti dibagikan, ya, tolong diperhatikan untuk penerima zakat fitrah itu sendiri, jangan sampai salah memberikan kepada mustahiknya, ya. Penerima zakat fitrah itu namanya mustahik. Kalau zakat fitrah itu khususnya bagi kaum fuqara wal masakin, yaitu orang yang fakir dan miskin. Fakir itu apa? Wong yang tidak bisa berusaha mendapatkan nafkah, tidak ada bisa dia berusaha Bapak Ibu, ya. Artinya lebih miskin dibandingkan wong miskin, di bawah miskin, ya. Kalau miskin itu dia mampu berusaha, tenaga ada, usaha ada, tapi tidak mencukupi daripada nafkah dirinya dan keluarganya. Kurang, jadi pas-pasan baik. Hari ini dapat, hari ini habis, besok dah kata tabungan, besok itu nak makan apa dah tahu lagi. Itu miskin. Kalau aku jingok-jingok kita dah kata miskin. Duit ada, tabungan ada, gaji ada, badan sehat, ya. Anak sekolah dan sebagainya, utang tak kata juga ada, tapi mampu bayar, itu tidak katakan orang miskin, tak, ya, orang kaya, ya. Itu ukurannya. Jadi apa yang membedakan fakir miskin? Fakir itu adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berusaha mendapatkan nafkahnya, untuk mencukupi kebutuhan dirinya, untuk kebutuhan daripada keluarganya. Lalu kemudian miskin tadi, dia punya tenaga, dia punya usaha, tapi hasil daripada usahanya tersebut tidak mencukupi daripada kebutuhan
pokok dirinya dan juga keluarganya. Jadi hari ini dapat, kadang-kadang ada gawe, kadang-kadang dak katik gawe, yang ada telah dimakan, yang ada telah digunakan, tidak sempat dia menabung dan sebagainya, dan istilah kalau secara ekonomi tidak ada jaminan finansial, ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian untuk penyaluran itu sendiri minimal yang mustahik dapatkan adalah 2,5 kilogram beras. Ya kalau pakai ukuran 2,5 boleh, mau lebih silakan 2,7, 2,8 sampai 3 kilo per jiwa silakan. Kalau ada yang demikian ya bagus, ya. Tapi minimal 2,5 kilogram mustahik itu menerima, ya. Kalau uangnya pemerintah telah menetapkan per jiwanya Rp37.500, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada banyak dapat, ya, beras dapat banyak, kemudian uang banyak dapat, boleh dia lebih dapat kelipatannya, ya. Dia mendapatkan kelipatannya. Artinya begini, kalaulah dia mau dikasihkan dua zakat fitrah. Jadi misalnya satu zakat fitrah beras 2,5 kilo. Nah, tidak boleh daripada misalnya ambil saja setengahnya yang lain, ya, jadi 3,5 kilo atau jadi 4 kilo. Itu tidak tepat. Yang tepatnya itu kelipatannya. Jadi 2,5, kalau misalnya ada lebih maka dikalikan 2. Jadi kalau 2,5 kali 2 berarti 5 kilo dia mesti genap, ya. Tak boleh kurangi. Begitu juga duit, ya. Jadi kalau 37,5, kalau dia masih banyak panitia masih banyak dapat, kalikan 2. Jadi 37,5 kali 2, dia harus genap. Karena dia nerima itu dari kita nih, panitia ini hanya penyalur saja, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi, ya. Itu prinsipnya, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Apa yang dikasihkan oleh muzaki, yaitu muzaki itu orang yang berzakat, itu kita panitia ini hanya menyalurkan saja. Ya misalnya yang penerimanya 10 orang, yang didapat 20, maka satu jiwa mustahik ini, penerima ini mendapatkan 2, kan? 2 dari 2 orang muzaki. Tidak boleh, apalagi berasnya dicampur-campur, tak lemah. Ada beras patin, ada beras belitang. Pada saat masaknya itu Pak, kacau itu. Iya, ada yang pulen, ada yang macam-macam rasa beras ni, kan. Nah kalau dicampur gaduh-gaduh tak lemak juga beras itu, ya tak? Bingung nak masaknya, apa nak banyak airnya, ukurannya, atau dikurangi airnya. Itu. Tapi kalau dia jelas beras ini ukuran airnya segini, yang beras ini dia melakukan airnya kurang dikit misalnya, sehingga makannya jadi enak, ya. Makanya sekarang jangan lagi dicampur-campur. Jadi apa yang sudah diberikan daripada muzaki tadi, pemberi zakat, itulah yang kasihkan. Tidak perlu ditimbang lagi, tidak perlu ditimbang-timbang atau dicampur-campur, tidak perlu lagi. Yang ada itulah 2,5 kilo dia kasih, terima. Kaki itulah yang kita tunjukkan lagi dengan mustahik yang penerima zakat fitrah, dia utuh. Panitia itu di tengahnya memfasilitasi baik antara muzaki, pemberi zakat, dengan yang mustahik, yang penerima zakat. Menyalurkan saja, ya, mengatur, menyalurkan supaya pembagiannya itu rata. Bukan berarti rata itu dicampur, bukan rata itu duitnya dibagi rata, tidak, tapi sesuaikan saja, ya. Itu mungkin bisa dipahami oleh panitia. Lalu kemudian panitia
zakat, panitia zakat ini tidak berhak untuk mengambil haknya sebagai amil, karena dia bukan amil yang resmi, hanya sebagai panitia, ya. Nah, dari mana dia dapatkan? Bisa mendapatkan honornya, ya, kalau uang lelahnya itu dari dana infak. Dana infak bukan zakat, ya. Dana infak ini, infak sedekah boleh yang masuk ke kas masjid. Itu pengurus punya hak untuk mengatur mengeluarkan daripada dana infak itu yang sudah menjadi hak daripada pengurus masjid untuk mengelolanya. Maka berikanlah uang lelah daripada panitia ini diambil dari dana kas masjid. Nak berapa terserah, ya. Itu tergantung besar kecilnya daripada kas masjid. Kalau mampu kasih 100, 200 tidak masalah, ya. Itu. Nah, itu mungkin bisa dipahami. Nah, aku pengen suatu kali saat masjid kita ini betul-betul didirikan, diusulkan ada lembaga amil zakat. Jadi NLAS namanya, ya. Lembaga amil zakat infak sedekah lazis, atau UPS, unit penyalur zakat, penerima zakat. Jadi ada lembaga inilah nanti bisa menerima zakat mal. Zakat mal. Nah, penerimaannya ini nanti ada laporan membuat, ada lembaga di atasnya lagi, Basnas, hanya membuat laporan saja. Tidak, kalau untuk pengelolaannya langsung dikelola oleh badan amil yang ada di masjid ini. Jadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada seksi-seksinya. Nah, itu baru kita berhak amil ini digaji, Pak, dihonor. Ya, dihonor, apakah bulanan, apa triwulan, apa setahun sekali, tergantung pemasukan. Kalau nak lebih mudah mungkin tahunan baik. Nah, itu khusus diambil dari pos daripada amil zakat resmi itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, itu. Jadi ke depan kita buat niat, usulkan niat untuk mendirikan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Masjid Miftahul Jannah. Itu. Jadi jangan ragu lagi kita nak nerima zakat mal, okey, lanjut, ya, bisa kita kelola sendiri, ya, kapanpun waktunya, karena zakat mal ini tergantung daripada yang punya harta, dia yang tahu, ya. Dia yang tahu berapa jumlah hartanya, kapan dia nyimpannya, dan kapan dia mengeluarkannya. Karena dia itu ada ukuran, ada nisab, ada haul. Haul itu setahun. Kemudian nisabnya batasannya 85 gram emas. Ya. Kemudian ada lagi yang zakat yang lain, zakat sewa menyewa, Pak, kalau ada rumah kontrakan. Kemudian zakat jual beli, ya, perdagangan, ya, atau yang punya kebun, punya sawah, hasil padi, hasil tanaman, buah-buahan dan sebagainya, dia yang tahu. Itu ada haknya para mustahik atau badan amil untuk mengambil daripada mengambil atau menerima daripada zakat tersebut. Lebih banyak sebetulnya nanti akan timbul. Tapi bagaimana kita mensosialisasikan bahwa masjid kita ini ada badan amil zakat resmi, kemudian mensosialisasikan juga kepada para muzaki atau orang yang akan berzakat, boleh kita terima untuk disalurkan lewat badan amil zakat yang ada di masjid kita. InsyaAllah nanti kalau itu banyak bisa kita kelola, ya, untuk macam-macam kegiatan, boleh, Pak, ya. Dan lain sebagainya. Ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan daripada zakat tersebut. Itu sebagai tambahan dari kami untuk pelaksanaan ibadah, tentunya zakat fitrah dan lain sebagainya.
Selanjutnya kami buka termin tanya jawab. Kalau ada yang perlu kita diskusikan bersama, kami silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, tadi dikatakan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu minimal adanya perubahan di dalam peningkatan bertakwa maupun bersyukur pada Allah. Nah mungkin kan tujuan orang berikhtikaf itu kan biasanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah ada ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Apa dengan bentuk apa gitu? Apa dengan lihat cahaya atau turunnya Jibril atau gimana? Yang kedua, berkaitan dengan bulan puasa tentunya identik dengan nuzul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Pertama kali yaitu surat Al-Alaq 1-5 turunnya di Gua Hiro. Nah kemudian setelah turunnya itu, nah proses apa nama itu lengkap sampai 30 juz itu, apakah mereka ini ada tim atau bagaimana sehingga tersusun Al-Quran sampai 30 juz. Dua itu, terima kasih. Bagus pertanyaannya, berat-berat juga. Pertanyaan mendasar ya. Yang pertama terkait dengan ciri daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau suasana Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi kalau dari beberapa bacaan atau yang kami ketahui, untuk ciri daripada datangnya Lailatul Qadar itu suasana alam ini cerah, Pak. Cerah artinya sejuk, boleh katakan artinya menyenangkan. Suasana itu menyenangkan. Ya. Menyenangkan, kita rasanya gembira. Kita merasakan sesuatu yang nyaman. Tidak, kita kan ada hari-hari tertentu tu, hari ini lemak dia nih suasananya misalnya kan. Nah dia kalau dia Lailatul Qadar itu hati kita lapang, pikiran terang, suasana itu adem ya, tidak panas, tidak juga dingin ya, pokoknya nyaman ya, kita rasakan. Nah, itu kalau tanda-tanda alam seperti itu. Kemudian untuk ciri orang yang mendapatkan itu memang secara psikologis orang itu tampak lebih tenang, ya, lebih tenang, lebih sabar, lebih nerimo, makin rajin ibadah, makin yakin, ya. Kemudian karena yakinnya kepada akhirat, makin dermawan dia, semakin banyak bersedekah. Karena yakin sedekahnya itu adalah untuk bekal dia di akhirat, ya. Makin sayang dengan keluarga, karena keluarga inilah yang akan mendoakan dia ketika dia sudah meninggal dunia, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya bermanfaat semua, pikirannya itu positive thinking terhadap perjalanan hidup ini. Walaupun berbagai masalah menerpa kehidupan ini banyak ya, tapi dia tetap tenang. Dia mendapatkan satu keadaan martabat, kalau bahasa ilmu tasawufnya yaitu martabat mutmainnah. Hatinya lebih tenang, hatinya lebih qalbun salim, hatinya selamat, hatinya itu jauh daripada berbagai banyak penyakit hati ya, dengki, hasad, hasud, sombong itu tidak katik lagi ya. Dia bisa kendalikan hawa nafsunya dan semakin baik kehidupannya, semakin baik dengan sesama, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mungkin itu hanya sedikit yang kami sampaikan. Mungkin ada lagi yang lain-lain bisa saja tambahkan. Nah, terkait dengan yang persoalan yang kedua, yaitu tadi lupa aja. Nuzul Quran. Surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Bagaimana bisa tersusun
ya seperti sekarang ini, itu memang di awal turunnya Al-Quran itu ditulis Pak oleh para sahabat di pelepah kurma, di batu, ya tersimpan. Jadi samping itu juga dihafalkan, ya lewat hafalan sahabat, lewat tulisan yang ditulis di batu, di pelepah kurma dan sebagainya, itu terkumpul, ya. Kemudian di zaman Rasul belum berbentuk mushaf, belum tersusun, ya. Tapi petunjuk daripada susunan itu langsung Rasulullah. Tapi pengumpulannya itu untuk dijadikan satu mushaf itu di zaman sahabat. Ya, di zaman sahabat dikumpulkan tulisan-tulisan yang ada di pelepah kurma, di batu-batu, di kayu, pohon-pohon kayu dan sebagainya, dikumpulkan, ada tim penyusunnya, ya. Salah satu penulis daripada Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul-betul terjaga, ya, betul-betul terjaga. Kalaupun itu betul dibentuk tim nian khusus, ya. Beberapa sahabat dikumpulkan, baik yang hafalan maupun yang ahli tulisan. Itu kemudian terbentuklah satu mushaf. Mushaf yang pertama itu ada 2 kalau tidak salah, disebut dengan mushaf Utsmani dan sebagainya, ya. Nah itu. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, lalu dicetaklah lewat kertas yang saat ini kita baca, ya. Itu tidak ada perubahan sama sekali. Masalah susunannya itu langsung petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Itu bukan sahabat yang menentukan susunannya, tapi langsung Rasulullah yang menentukan. Jadi makanya tidak ada perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain berkaitan dengan urutan-urutan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oke, bagus. Selanjutnya kalau ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada? Oh ya. Oke, selanjutnya kuis, ya. Tadi aku nih lupa bahwa dia langsung ke sini karena begadang semalam tuh, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Kaget duitnya nyusul. Nah, terkait dengan materi kita tentunya tentang Lailatul Qadar, kemudian tentang iktikaf, tentang nuzul Quran. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, ya, silakan nanti diundi dulu terkait dengan materi kita. Langsung saja pengetahuan kita tentang Al-Quran. Kalau kemarin saya minta nama-nama Al-Quran, ya. Sekarang ini saya minta sebutkan, nah, supaya pengetahuan kita bertambah, ya. Sebutkan surat keberapa? Surat keberapa, ya? Surat yang pertama kali turun. Surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq itu surat keberapa? Daripada susunan Al-Quran. Sebutkan. Ya, silakan Pak Abdul Halim diundi. Siapakah dia yang beruntung hari ini? Ya. Pak Zainal, ya. Oke, Pak Zainal Abidin, silakan. Ya. Pertanyaannya, surat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq itu dalam susunan surat-surat Al-Quran, surat yang keberapa? Oh, belum, berarti belum bisa jawab, ya. Oke, lanjut Pak Abdul Halim.
Ibu? Umami dah tertik ya. Umami lah balik. Okey. Batal, lanjut lagi. Okey Pak, lanjut lagi Pak. Undi yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Siapa ke dia? Bu Neti. Ada Bu Neti? Ya, silakan Bu Neti. Ayo silakan. Kita ganti ya, kita ganti surat. Karena sudah 2 kali gagal ya, kita ganti pertanyaan ya. Oke, ganti pertanyaan biar adil, biar adil. Nah, jadi kalau tadi nomor surat ya. Sekarang arti daripada nama surat. Arti nama surat ya. Oke. Pertanyaannya Bu Neti ya, perhatikan. Apakah arti nama surat Al-Alaq? Bacalah. Belum benar, belum tepat ya. Al-Alaq ya, arti daripada Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu ada artinya, bukan bacalah. Kalau bacalah itu Iqra ya. Iqra bacalah. Itu baru benar. Kalau Al-Alaq bukan. Oke ya. Lanjut Pak Alim. Pak Yani. Nah, Pak Yani ganti soal ya. Masih masalah Quran tu lah. Oh iya, boleh silakan. Masih kaitan dengan Al-Quran. Siapakah penulis Al-Quran di zaman Rasulullah? Ya. Tadi sudah kami sebutkan tadi. Utsman Ibnu Affan. Tadi yang kami sampaikan tadi sudah. Kalau Utsman belum ya. Ya, penulis asli daripada Al-Quran tadi sudah kami sampaikan tadi. Ya, walaupun sekilas. Ya, masih belum tepat. Lanjut Pak Alim. Biar dapat galau. Bu Sur, Suryani. Ya, Bu Sur. Nah, sekarang mulai jumlah ayat ya. Jumlah ayat. Berapakah jumlah ayat dalam surat Al-Asr? Ada 6. Al-Asr jumlahnya ayatnya 3. Bukan 6. Iya. Iya. Iya, 3. Wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. 6 kebanyakan. Oke, lanjut Pak Alim. Siapa ke dia? Bu Gunem ada? Oh ada ya. Pertanyaannya mudah. Bu Gunem siap-siap. Sambung ayat ya. Sambung ayat. Ayat yang kita sering baca ya dalam solat tarawih ya. Tolong disambung. Satu ayat aja sambungannya, tidak usah banyak-banyak. Oke ya. Tapi cepat ya.
La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, 100 nilainya. Ya, selamat mendapatkan bonus hari ini. Artinya memang rezeki Bu Genam untuk mendapatkan kuis pada hari ini. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Ini sebetulnya pertanyaan ini hanya formalitas ya. Tapi sebetulnya saya itu niatnya berbagi saja ya. Supaya insya Allah kita giliran dapat galau ya. Bu Genam ini kan belum ya. Belum pernah dapat ya. Jadilah untuk tambahan THR. Ya nanti tapi uangnya nanti Bu ya. Ya belum bawa sekarang, mungkin nanti malam saya bawa. Terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.